AMM TV. Mari kita sambut Mas Wildan Abdillah. Tepuk tangan Mas Wildan Abdillah. Kemudian untuk narasumber yang kedua, sekaligus tadi yang sudah memandu acara kita dari pagi, Mas Nova. Ini salah satu talent muda kita yang banyak prestasi dan banyak sekali talenta yang ternyata luar biasa. Selamat datang Mas Wildan, Mas Nova. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke acara selanjutnya setelah tadi melalui rangkaian acara yang menarik, yaitu training jurnalistik bersama Suara Muhammadiyah. Oke, langsung saja. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua pemuda yang gagah-gagah. Yang pertama adalah Mas Wildan Abdillah. Beliau adalah CEO dari AMM TV. AMM TV apa AMM Production, Mas? AMM Production sekarang. Oh, AMM Production sekarang. Nah, nanti kita akan kulik lah apa itu AMM Production, bedanya apa karo AMM TV. Terus yang selanjutnya telah hadir juga di tengah-tengah kita Mas Nova. Mas Nova ini ternyata tetangga dengan saya. Kemarin baru ngobrol-ngobrol jebul kacek kali ya, Mas. Jebul kacek kali. Ini beliau ini adalah seorang penyiar radio, udah beberapa radio yang sudah pernah beliau ini join gitu. Terus yang selanjutnya beliau itu seorang pembawa acara di salah satu akun YouTube bisnis ya, Mas, bisnis. Oke. Baik, yang pertama Mas Wildan, kesibukan sekarang apa, Mas? AMM TV itu? Saya atau AMM TV? AMM TV ya, tentunya. Sedangkan nanti Mas. Ya, kesibukan sekarang masih membuat konten, tetapi sifatnya insidental begitu. Jadi nanti saya ceritakan perjalanannya AMM TV itu seperti apa. Tapi untuk hari ini itu kita sedang berkontribusi untuk menjadi penggembira muktamar, kegiatan muktamar. Terus insya Allah program ke depan itu semalam sudah kita tulis storyboardnya bersama Mbak Dia Agustin dari RPS untuk membuat konten-konten promosi dalam rangka mensukseskan Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 di Solo tanggal 18-19 November 2022 itu, Mas Angga. Berarti luar biasa ya sekarang AMM Production berarti ya. AMM Production ini kegiatannya masih terus eksis gitu. Insya Allah. Nah, ini yang kemudian menarik bagi kita itu, saya itu agak bertanya-tanya gitu. Dulu itu kayaknya kalau nggak salah yang punya program production house itu kan PDPM gitu kan. Wah, tiba-tiba sudah keduluan gitu. Nah, saya tuh pengen tahu Mas Wildan, apa yang mendasari itu awal-awalnya kok bisa kemudian muncul ide gagasan AMM TV itu. Awalnya dulu AMM TV ya. Itu awalnya itu gimana gitu ceritanya itu kok bisa. Ini cerita agak panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sampai besok nggak apa-apa. Cerita agak panjang. Jadi awal 2020 dulu, ketika bulan April itu Qadarullah itu begini. Ceritanya itu Allah mentakdirkan saya harus pulang kembali ke Kalibeber begitu. Bergabung bersama teman-teman pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Mojo Tengah waktu itu dikarenakan pandemi. Awalnya adalah pandemi begitu. Terus sering kumpul setiap hari bahwa prinsip saya secara pribadi itu di pemuda Muhammadiyah pada khususnya itu tentang bagaimana mendefinisikan arti dakwah sebetulnya, Mas. Tidak bergerak itu gatal sebetulnya. Tidak bergerak itu gatal. Terus mendefinisikan arti dakwah itu bagi kami adalah memberikan solusi terhadap permasalahan umat seperti itu. Ketika pandemi semuanya ditutup, semuanya dibatasi, kajian hampir semuanya vakum. Dari kajian subuh, sholat Jumat saja sempat ditutup waktu itu, begitu. Terus akhirnya kita bersama teman-teman itu mengkonsep bagaimana caranya biar tetap bisa ngaji, tetapi dari rumah masing-masing seperti itu. Akhirnya pertama dulu melalui media Facebook dan Instagramnya PCPM Mojo Tengah waktu itu.
kita buat live streaming. Kita pertama itu mengundang Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mojo Tengah, Bapak Haji Hozim waktu itu. Terus ternyata animonya bagus. Sesi kedua kita bersama Ustadz Irfan lebih bagus lagi. Nah, akhirnya sesi yang ketiga itu kita sudah menggunakan YouTube channel. Nah, waktu itu kan banyak kendala. YouTube channel itu kan ternyata banyak sekali batasannya. Harus 1000 subscriber dulu baru bisa live streaming, baru dan banyak aturan-aturan dari YouTube yang membuat kita terbatas. Akhirnya kita belajar akhirnya waktu itu. Secara tidak sengaja terpaksa kita harus belajar untuk yang tadinya barang yang tabu bagi kita, dunia digital itu kan tabu sekali. Waktu sebelum pandemi itu kan tabu, bagaimana YouTube itu produksinya seperti apa, live streamingnya seperti apa, bikin konten seperti apa, kan hampir tidak pernah tahu Mas kita. Hanya karena karena kekuatan niat, begitu, kekuatan niat dan kekompakan teman-teman, dan karena pengangguran juga waktu itu kan, begitu, karena pengangguran juga karena pandemi itu kan, saya kan 100% nganggur Mas, 100% nganggur. Akhirnya belajar bersama teman-teman. Akhirnya ada ternyata di aplikasi handphone itu ada yang namanya Prism Live, ada yang namanya V-Live, ada yang namanya Streamlab, itu yang bisa kita gunakan untuk streaming, tetapi sebelum subscribernya itu 1000 begitu. Akhirnya menggunakan itu. Awal mula kita dulu di rumah saya Mas. Saya kan tidak berani ngumpul ke teman-teman di area umum, di masjid katakanlah di mana. Nah, biar tidak terlalu beresiko, akhirnya pertama kan di rumah saya. Itu 3 atau 4 sesi itu masih di rumah. Terus kita menggunakan live streaming. Terus yang membuat lebih baik lagi, ternyata banyak pihak-pihak yang support tentang kegiatan dakwah digital waktu itu. Saya diajak kerjasama oleh Taxa Vision. Taxa Vision itu jaringan TV kabel yang pelanggannya hari ini sudah 4.000 lebih, begitu, 4.000 lebih. Tetapi saya juga dikasih aturan oleh Taxa. Yang pertama, ini tayangan harus rutin, jadi tidak boleh hari ini tayang, minggu depan tidak, tayang lagi, seperti itu tidak. Karena akan mengisi satu waktu di medianya Taxa itu biar pelanggannya semakin banyak, begitu, pelanggannya semakin banyak. Nah, terus waktu itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Season ke-6 kalau tidak season ke-7 itu sudah di Masjid Darussalam. Akhirnya diperbolehkan untuk menggunakan gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Mojo Tengah untuk melaksanakan kegiatan di sana. Mungkin karena batasan Covid sudah mulai mengendorkan waktu itu, terus akhirnya teman-teman di sana. Terus tantangan selanjutnya itu kan hanya itu saja teman-teman yang bergabung, hanya itu saja teman-teman yang istilahnya menjadi operator di AMM TV, mau datang takut, mau istilahnya hadir di pengajian juga masih takut-takut karena aturan Covid dan kawan-kawan. Mungkin masih banyak juga teman-teman yang lost contact karena Covid, jarang kumpul-kumpul itu kan. Terus akhirnya apa yang kami lakukan, begitu, kami sowan ke Ustadz Haris, begitu, Kiai Haris. Terus di sana meminta untuk Kiai Haris mengisi satu kajian di OPAK namanya. Tersetulah OPAK, itu obrolan pencerah angkatan muda Muhammadiyah Qur'ani. Saya kira kali beber kayaknya, OPAK MyQ berarti. OPAK. Dan identik juga dengan nama produk makanan khas Kali Beber, gitu, OPAK. Jadi dulu sempat rame, akhirnya itu masih menggunakan handphone, terus jadi dengan aplikasi seadanya. Memang tantangannya pengen berkembang, begitu, masih banyak sekali yang namanya trouble, kadang audionya tidak masuk, tiba-tiba sinyalnya kok hilang, begitu. Pokoknya tantangan itu sudah makanan sehari-hari lah bagi kami. Tetapi kami tetap berusaha istiqomah sampai akhirnya teman-teman pemuda Muhammadiyah Mojo Tengah itu akhirnya lambat laun mau bergabung. Akhirnya kita juga bisa melaksanakan satu kaderisasi di situ dengan
memberikan kesempatan kepada teman-teman muda itu untuk menjadi moderator dan MC waktu itu. Hanya kan bergantian. Dari kendaraan AMM TV itu kan muncul banyak nilai-nilai positif sebetulnya, termasuk kita bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman kader untuk belajar menjadi MC, terus belajar produksi satu konten dakwah digital. Terus di situ juga komunikasi terbangun dengan baik begitu. Karena Kiai Haris itu kan berpesan begini, yang menjadi pegangan kami di teman-teman pemuda Muhammadiyah Mojo Tengah itu adalah pesannya Kiai Haris. Kiai Haris itu berpesan, yang pertama itu pesan Kiai Haris itu DE begitu. Kamu tengah pakai bahasa Jawa gitu, nggak apa pakai DE. Kue ojo pernah rumongso nek Muhammadiyah itu butuh. Jangan pernah terbesit dalam hati kita itu kalau Muhammadiyah itu butuh kita gitu. Tapi tanamkanlah cek ya. Tapi tanamkanlah itu bahwa kalian yang butuh Muhammadiyah untuk apa? Untuk kendaraan dakwah kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu ya, kalau ada satu titik ketika rumongso kok Muhammadiyah butuh kita begitu, akan terjadi sebuah kesombongan. Itu pesan Kiai Haris seperti itu. Terus pesan Kiai Haris yang kedua itu pada kami adalah ketika kamu pengen dicintai, maka cintailah apa yang mereka cintai. Begini. Jadi konsep dakwah konsep dakwah di teman-teman pemuda Muhammadiyah Mojo Tengah itu kan berdasarkan pesannya Kiai Haris, mencintai apa yang mereka cintai. Jadi awalnya dulu di kalangan Kalibeber itu kan banyak komunitas pencinta Mobile Legends, banyak kalangan komunitas pencinta futsal, banyak satu komunitas pencinta bulu tangkis begitu. Bagaimana caranya pemuda Muhammadiyah itu biar bisa masuk ke ranah itu, ke daerah itu, bagaimana caranya pimpinan itu mencintai apa yang mereka cintai. Yang saya terus terang, sampai hari ini saya masih main Mobile Legends. Gunanya apa? Begitu. Gunanya apa? Biar saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman komunitas Mobile Legends. Dan itu bisa menarik ke komunitas teman-teman Mobile Legends itu bisa main di masjid, bisa ikut produksi AMM TV, bisa bergantian menjadi moderator. Jadi yang bergantian menjadi moderator di AMM TV itu dari seri 1 sampai seri 50 berapa itu saya lupa. Teman-teman kader yang sukanya main Mobile Legends Pak Eko. Begitu. Dengan itu kita terbangun komunikasi. Akhirnya kita arah ke yang kedua adalah teman-teman yang punya komunitas pencinta badminton. Begitu. Akhirnya kita mengakomodir, kita mengajak latihan, kita membentuk satu klub yang namanya PB Melati Muda yang sudah diresmikan langsung oleh Pak Eko waktu itu untuk menjaring teman-teman yang punya kesukaan badminton, komunitas yang sukanya badminton. Akhirnya seperti itu. Futsal pun sama dan yang lainnya. Maka dari itu kegiatan kami di AMM TV itu sangat terbantu dengan teman-teman yang akhirnya mau kumpul. Sasarannya adalah mau kumpul sebetulnya. Sasarannya adalah mau kumpul. Ketika kita berkumpul, akhirnya banyak ide masuk, banyak konsep masuk yang ternyata dari kader-kader yang tidak kita bayangkan itu ada yang punya kemampuan bisa ngoperasi UBS, ada yang punya kemampuan bisa ngoperasi kamera dengan baik, ada yang punya kemampuan mengatur audio dengan baik. Nah, dengan itulah kita mulai berkolaborasi jadi satu tim. Tetapi kalau awalnya kita ajak yuk gawe konten, yuk gawe ngaji, yuk itu kayaknya juga akan berat sekali kalau tidak dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi dua pesan Kiai Haris itu yang paling terkesan adalah bagaimana caranya pemuda Muhammadiyah itu mencintai apa yang mereka cintai begitu. Karena dengan kita mencintai itu kita akan terbangun satu komunikasi. Saya akan masuk ke area teman-teman yang main Mobile Legends itu kesusahan waktu itu. Akhirnya mau tidak mau saya harus main Mobile Legends begitu. Ya tahu sing jenenge Hero, Assassin, Maxman dan kawan-kawan itu saya tahu dan sampai hari ini saya masih main. Gunanya apa? Gunanya adalah strategi dakwah kami biar saya itu bisa ngumpul dengan teman-teman yang main Mobile Legends begitu. Dengan mungkin
dulunya ketika belum kita kumpul dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah itu kan main Mobile Legends kan sering toksik, sering ngomong kasar dan kawan-kawan seperti itu kan, kendalanya kan seperti itu, sering ngumpul di pinggir-pinggir jalan, kopian-kopian yang nyun sewu mungkin kurang terpantau. Akhirnya dengan itu teman-teman yang main komunitas Mobile Legends itu kan kerso mainnya di masjid, kita kumpul, kita sharing 10 menit, kita kultum dulu, baru main Mobile Legends seperti itu. Jadi memang harus ada banyak pengorbanan di situ, harus ada banyak pengorbanan untuk menjadikan mungkin AMM TV seperti hari ini, walaupun pada trennya itu AMM TV itu sampai hari ini secara produksi itu kan mengalami penurunan begitu. Kegiatan-kegiatan rutin yang seperti OPAT sekarang sudah tidak ada. Kegiatan-kegiatan rutin yang seperti Karimah juga sekarang sudah tidak ada. Lebih banyak kepada bikin vlog atau bikin konten yang sifatnya kolaboratif hari ini. Seperti itu mungkin Mas Anggara. Siap, oke. Luar biasa ya. Jadi idenya ini cukup unik karena tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan sama Mas Wildan itu, mencintai apa yang mereka cintai. Ini kadang-kadang yang out of the box ya. Kita bahkan kadang-kadang tidak memikirkan untuk masuk-masuk ke komunitas-komunitas yang milenial sekali seperti Mobile Legends lah, atau seperti Mobile Legends lah, atau mungkin seperti komunitas pecinta alam dan lain-lain. Nah, bisa saja kita mengambil sebuah hikmah pelajaran dari apa yang tadi disampaikan teman-teman di AMM TV, bahwa yang mendasari terbentuk lahir AMM TV itu ya salah satunya pesan-pesan dari Kiai Haris tadi yang seperti itu. Gitu. Tapi ada satu hal yang menarik Mas, yang tadi disampaikan jenengan itu, awal muawal kenapa kok bisa terbentuk AMM TV itu ternyata jobless gitu. Ternyata berarti ini bisa ini teman-teman, nanti kalau misalnya pengen punya akun channel YouTube yang keren tuh jobless lah. Enggak begitu ya. Oke, selanjutnya ke Mas Nova ya, Mas Nova. Mas Nova ini kan seorang broadcaster, kemudian menjadi salah satu host di Inframe ya Mas, iFrame channel gitu kan. Nah, kita akan gali lebih dalam nih. iFrame channel tuh akun YouTube yang kayak gimana gitu. Mungkin itu dulu Mas. iFrame itu apa sebenarnya? Ya. Baik, sebelumnya terima kasih waktunya Mas Angga dan juga waktunya dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. Sebelumnya mohon izin saya masih juniornya mas ini semua, Mas Wildan, Mas Angga, juga mohon izin juga Mas Eko dan teman-teman semua di belakang. Barangkali tujuan saya di sini hanya sebatas sharing seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga jarang melihat saya di Wonosobo gitu, karena memang kesibukannya sebelumnya di Jogja dan juga di Jakarta, karena ada beberapa studi yang harus diselesaikan, dan juga kebetulan alhamdulillah sekarang lagi di Wonosobo, jadi berkesempatan untuk sharing pada siang hari ini seperti itu. Kemudian mengenai iFrame sebenarnya berawal dari dia adalah toko alat multimedia di Jogja seperti itu, menyewakan kamera, kemudian proyektor dan segala macam streaming dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kemudian kebetulan juga itu adalah milik dari Pemuda Muhammadiyah wilayah di DIY seperti itu, dan karena saya juga waktu di Jogja aktif di Muhammadiyah gitu ya, aktif di organisasi seperti itu, dan melihat bagaimana kalau misalkan nanti sama Zuldan itu kan lebih kepada medianya gitu ya, tapi kalau saya mungkin lebih ke talentanya seperti itu, talentanya dan bagaimana broadcasting itu berjalan seperti itu, dan digital zaman sekarang itu kan sangat luar biasa gitu ya. Dan akhirnya waktu itu karena ada alat-alat multimedia yang sudah memadai di iFrame, semuanya ada gitu ya, bahkan kamera-kamera yang mahal-mahal pun punya seperti itu. Jadi menginisiasi dari hal seperti itu, dibuatlah YouTube di sana seperti itu. Dan kebetulan waktu itu memang YouTube yang diarahkan karena pengusaha gitu ya, dan di sana memang kebanyakan kita mengundang para pengusaha-pengusaha gitu, mau muda mau tua maupun yang masih setengah tua ya, masih remaja seperti itu di Jogja gitu. Dan Jogja itu kan banyak sekali Mas ya, banyak sekali yang
bisa diobrolkan, dibahas gitu. Apalagi juga banyak wirausahawan yang bisa dikulik gitu, sehingga di sana kita sampai sekarang alhamdulillah masih 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 membuat konten gitu, dan seminggu sekali pasti kita nge-upload konten. Setiap hari Sabtu kalau nggak salah itu masih upload sekitar jam 4 sore kayak gitu. Kalau kamu mau cek di iFrame Multimedia juga boleh seperti itu, dan alhamdulillah subscribernya sebenarnya sudah 1000 lebih kayak gitu, dan itu sudah bisa untuk kayak tadi Mas Wildan bilang sudah live streaming gitu ya, dan juga di AdSense kan juga kayaknya sudah bisa gitu ya, sudah mulai pengajuan AdSense juga sudah bisa seperti itu. Kemudian barangkali itu ya kalau untuk iFrame Multimedia. Oke Mas, sementara itu dulu untuk iFrame Media. Nanti kita akan lebih kulik lagi tentang dunia broadcasternya, pengalaman-pengalaman selama menjadi host atau selama menjadi penyiar, nanti kita kulik lagi. Selanjutnya ke Mas Wildan Mas, ini sebuah pertanyaan itu kan dari berbagai macam media yang bisa dipakai untuk dakwah tadi ya. Kenapa YouTube Mas? Padahal ono Facebook, ada Instagram, di sana juga bisa live gitu. Kenapa yang disasar diambil itu YouTube? Kalau kenapanya begitu, karena waktu itu memang secara peringkat itu yang naik itu YouTube sebetulnya, karena Facebook, Instagram itu kan mungkin lebih lebih lama ya daripada trennya, lebih lama daripada YouTube begitu. Kalau hari ini TikTok, sebenarnya kita akan mengarah ke arah TikTok sebetulnya, karena yang pertama ya memang itu kan pasar ya Mas ya, kembalinya ke pasar itu kita memang harus mengikuti pasar maunya apa. Dulu ketika ramai Facebook, kita mungkin akan pakai Facebook, tapi saat itu yang sedang ramai itu adalah YouTube itu begitu. Terus kalau hari ini itu TikTok yang ramai. Kita sedang konsep dengan teman-teman bagaimana terus kita bisa masuk ke ranah TikTok sebetulnya, seperti itu. Berarti enggak ini tapi ya, enggak ke komunitas yang suka joget-joget itu enggak? Oh, enggak. Katanya kan cintailah apa yang mereka cintai gitu. Harus suka joget-joget dulu. Joget sari gitu. Oke. Jadi kenapa ya? Karena YouTube itu mungkin trennya saat itu ya, yang saat kita lihat pasarnya mungkin yang lebih banyak menarik itu ternyata dari YouTube. Oke. Terus selanjutnya untuk Mas Nova ya. Kalau menjadi seorang yang tampil di depan kamera, terlebih kemudian di sebuah akun YouTube yang besar gitu, tantangannya apa Mas? Ya, saya sebenarnya bukan terlahir dari keluarga yang MC ataupun public speaking gitu ya. Itu bisa diasah melalui kayak tadi kalau kita di atas itu kan belajar tentang bagaimana kalau kita memahami apapun sebenarnya Mas gitu ya. Itu kan ada 4 tahapan ya. Yang pertama kan learning dulu. Kita tuh belajar dulu gitu, ilmunya dulu. Setelah itu baru practicing atau mempraktekkan kayak gitu. Kalau belajar saja tanpa praktek, ya akan seperti itu saja gitu kan ya. Kita mau belajar 5 kali, 10 kali, 100 kali pun kalau tidak pernah praktek, ya tidak akan pernah naik kayak gitu. Setelah praktek baru performing. Jadi setelah praktek itu kan kita selalu dipandang oleh orang gitu ya. Maksudnya kita punya panggung-panggung di mana kita ada kesempatan untuk berbicara di depan publik kayak gitu. Nah setelah itu baru mastering. Setelah kita performing itu kan kita akan jadi master atau akan jadi seorang ahli di bidangnya gitu. Apapun itu pekerjaannya atau apapun itu yang dilakukan sama kita, itu pasti tahapannya keempat itu kan. Learning, practicing, kemudian performing dan mastering gitu. Nah dari keempat ini kan kuncinya sebenarnya ada satu Mas, yaitu repetition atau pengulangan gitu. Tantangannya sebenarnya waktu itu kan memang saya memang basicnya di radio gitu ya. Dulu di Citra FM tahun 2015 kayak gitu. Di situ belajar bagaimana public speaking itu dari basicnya gitu. Kita nggak perlu dilihat kamera gitu ya, tapi cukup didengarkan melalui suaranya kayak gitu. Bagaimana kalau public speaking itu ada namanya theater of mind. Kalau misalkan kita lagi ngobrol gitu ya, kebetulan saya lagi cerita gitu bagaimana indahnya kota Wonosobo gitu. Tiba-tiba saya kok malah obrolannya belok gitu. Nah itu kan kayak misalnya rel kereta api itu kan itu relnya putus. Atau kita kalau misalkan kalau lagi ngobrol sama orang kan orang lain yang ngobrol sama kita kan membayangkan ya. Tapi kalau misalkan bayangan itu hilang atau putus, obrolan kita belok itu kan di situ tidak ada
sinkronisasi seperti itu. Nah setelah itu baru saya masuk di dunia MC kayak gitu. Waktu itu masih di tahun 2015 saya di Alur Cafe itu. Waktu itu ada live musik setiap minggu. Di situ saya belajar bagaimana ngobrol dengan orang gitu kan ya. Jadi MC itu kan nggak segampang ketika jadi penyiar radio. Kalau penyiar radio kita sambil merem aja bisa gitu ya. Tapi kalau jadi MC nggak bisa. Kita harus kontak mata dengan orang kayak gitu. Bagaimana kalau misalkan di awal gitu ya. Kalau orang nggak tahu kan ada namanya demam panggung, ada namanya belibet, ada namanya dan lain sebagainya, banyak hal gitu. Nanti bisa dibahas di public speaking gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita dengan orang itu terkoneksi gitu, sehingga mereka yang memandang kita atau yang diajak ngobrol sama kita itu terkoneksi juga gitu. Jadi tidak sebatas di panggung itu kita ngobrol sendiri, tapi yang ngobrol dengan lawan bicara seperti itu. Nah baru setelah itu masuk ke dunia YouTube atau dunia digital gitu melalui kamera. Bagaimana ketika kita di kamera itu kan matanya harus anteng gitu ya, maksudnya nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau misalkan MC tadi kita masih boleh kemana-mana nih, matanya masih boleh ke sana kemari kayak gitu. Tapi kalau sudah ada YouTube atau sudah ada dunia digital yang menggunakan alat kamera kayak gitu, itu harus fokus kepada kamera gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih mas. Jadi menurut saya itu dunia YouTube dan dunia broadcasting itu tantangannya sebenarnya luar biasa gitu, karena tekanannya beda mas, antara ketika kita ngobrol live tanpa ada ini misalnya ada kamera dengan ada, itu tantangannya lain gitu, tekanannya lain. Nah ini yang akan saya tanyakan ke Mas Wildan nih, Mas Wildan. Bagaimana cara AMM TV kemudian ini kan baru ya, produk baru ya dari AMM TV yang kemudian bikin channel YouTube, kemudian narasumber pun mungkin hal yang asing gitu kan, ngomong di rekam kamera itu kan. Nah untuk AMM TV ini bagaimana cara mengatasinya, meyakinkan bahwa narasumber ini akan lebih santai, akan lebih rileks, atau kemudian tayangan yang akan dibuat oleh AMM TV ini menarik kemudian berbobot. Ini tipsnya gimana? Kalau sampai ke menarik dan berbobot itu sebetulnya hari ini kita pasti untung-untungan ya mas. Dalam artian kita sudah beberapa kali riset itu ternyata karena media dakwah itu kan memang tantangannya berat. Yang suka itu jarang begitu. Yang suka nonton pengajian itu lebih sedikit daripada yang suka nonton seandainya vlognya Raffi Ahmad gitu kan. Vlognya Raffi Ahmad kan walaupun seperti itu juga banyak yang nonton begitu. Tapi pengajian itu kan memang setelah musik terus vlog terus mungkin hiburan yang lain, baru peringkat 5 atau peringkat 6 dari tren yang ada di riset saya, peringkat 5 atau peringkat 6 dari tren-tren yang ada di YouTube saat ini begitu. Kalau masalah talent ya, kita sebut talent atau ustadz itu kita sistem tembak saja, makanya banyak ustadz yang kaget. Tahunya ketika kita undang itu kan hanya ngaji di kalangan pemuda Muhammadiyah seperti ini. Tapi masuk studio itu ada kamera, ada lampu, ada apa, memang banyak yang kaget begitu. Banyak yang kaget. Akhirnya kita memang sering dapat komplain dari talent gitu, dari ustadz itu. Oh nggak bilang kalau di live streaming kan seperti ini gitu. Memang kalau kita terus akhirnya harus bilang seperti itu, nanti kan juga terlalu banyak yang harus kita diskusikan begitu waktu itu. Akhirnya lebih ke learning by doing sajalah Pak begitu. Kalau hari ini masih grogi, nanti episode yang selanjutnya insya Allah kan sudah lebih siap begitu. Sudah lebih seperti Ustaz Musbihun saja kan sesi pertama kan masih bingung beliau. Sampai sesi yang terakhir Ustaz Musbihun itu dia sudah bikin satu materi, Mas saya tolong nanti materi saya ditayangkan di TV itu yang sebelah itu biar nanti saya menjelaskannya enak, dan juga ada materi yang terpampang di TV-nya begitu. Oh siap Ustaz lah begitu. Akhirnya kan mereka juga sudah lebih siap, seperti Pak Endang dan kawan-kawan, mereka sudah menyiapkan materi-materi yang bisa kita tayangkan di slide waktu itu. Tapi lebih banyak kepada learning by doing sebetulnya. Jadi belajarnya sambil melakoni, Mas Anggara. Tidak tiba-tiba
Pak beduduk bahasanya kayak terus pinter itu tidak begitu. Saya itu tidak punya basic digital Bapak Belas. Sekolah saya itu olahraga, pendidikan kepelatihan begitu. Kerja saya di Biro Perjalanan Wisata begitu. Jauh sekali dengan yang namanya dunia digital. Mungkin Mas Aflas itu malah lebih punya modal banyak, Mas Harli begitu, Mas Fajar begitu kan lebih punya modal yang banyak daripada kami begitu. Tapi kami mungkin lebih punya niat dan waktu yang lebih banyak dibandingkan beliau-beliau gitu kan. Jadinya akhirnya AMM TV yang masih bertahan sampai hari ini. Tapi alhamdulillah itu saya senangnya dari AMM TV itu memunculkan banyak channel-channel baru. AMM TV itu bukan yang pertama Pak saya itu. Yang pertama itu Melati Hijau TV. Oke, Mas Anggara Melati Hijau itu. Tetapi AMM TV yang lebih pertama untuk muncul di permukaan daripada Melati Hijau. Karena apa? Karena konsistensi. Kalau Prof Sini itu yang pengelola Masjid Al-Falah Sragen Kusnanda, Prof Kusnadi itu mengatakan bahwa ketika satu hal itu dikelola dengan waktu primer atau waktu prioritas itu bakalan jadi, tetapi rata-rata apapun dakwah apapun itu dikelola di sisa waktu begitu. Kalau sisa waktu itu ya turahan saya begitu, turahan otak sudah buat berpikir hari ini entek-entekan kok baru dipikirkan di sisa waktu itu masih tanda tanya. Tetapi waktu itu memang AMM TV itu dikelola di waktu-waktu primer begitu. Dari pagi sampai malam itu yang domongnya memang AMM TV kalau di kalangan teman-teman pemuda Muhammadiyah bagaimana kisaran ya bisa tuku clip on begitu. Hari ini perjuangan beli clip on harga 2,5 juta itu kan luar biasa. Bagaimana ben bisa tuku tripod, bagaimana ben bisa tuku lampu, bagaimana ben audionya apik, bagaimana ben bisa beli laptop harga 15 juta. Itu kan kita membutuhkan effort yang luar biasa. Kameranya seperti Mas Fajar itu yang saya pengen sampai hari ini juga belum kesampaian di AMM TV. Entah nanti PDM atau siapa yang akan belikan. Kan seperti itu masih. Tapi apa? Kita jangan pernah menyerah dengan urusan gear gitu, atau urusan alat. Yang penting jalan dulu. Alhamdulillah sekarang yang masih eksis itu kan MK Channel eksis. AMM Sapuran Mas Edi juga masih eksis dengan kajian Ahad paginya. Terus Arkom TV. Kalau Arkom TV influencer AMM TV buat Mas influencer kita. Arkom TV masih eksis alhamdulillah. PKU termasuk kita sering kolaborasi dengan Al Huda, MK Channel, terus Tamziz yang dulunya kita jadi mentor untuk pengadaan alat, pengadaan untuk teknis dan kawan-kawan gitu. Alhamdulillah hari ini masih atau tidak saya kurang tahu, kurang pantau. Hari ini ternyata Aisyah juga banyak. Aisyah itu tadi barusan upload itu dari Majelis Tablik Aisyah punya channel YouTube, MTTV Majelis Tablik Muhammadiyah juga punya channel YouTube. Alhamdulillah kita bisa menjadi trendsetter. Kalau bisa jadi trendsetter, kenapa harus jadi follower kan begitu Mas? Oke, kalau salah seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah fokus. Kalau channel YouTube itu triknya adalah yang penting upload. Yang penting upload. Entah hasilnya seperti apa, audionya gagal, videonya gagal, ngeblur dan apapun yang terjadi, itu yang penting upload saja dulu. Nanti otomatis channelnya akan naik dengan sendirinya, begitu. Perjuangan sampai 2000 sekian puluh channel itu kan berdarah-darah, Mas, begitu. Walaupun hari ini subscribernya kalah dengan PKU sudah 5.000 begitu. Padahal startnya dulu bareng. Tetapi alhamdulillah viewernya banyak punya kami daripada PKU kan seperti itu. Beli. Bisa. Seperti itu. Ya. PKU kan mungkin kan itu loh, tutorial melepas perban. Oh ya, siap. Atau setiap pasien harus subscribe dulu kan. Bisa. Mau Pak saya pusing gitu kan. Subscribe dulu. Oke. Oh gitu ya Mas sebenarnya. Jadi, nah ini, misalnya ini Mas, kan AMM TV ini kan selama ini kan masih banyak berkutatnya kan di pojok tengah ya. Yeah. Sementara ini. Nah, ini misalnya nih ada rekan-rekan dari PJPM lain, misalnya mau Mas Bonyong diliput gitu, atau mungkin di tempatnya ada kajian Mas Bu, di tempat saya di streamingkan gitu. Kira-kira bisa nggak itu Mas?
Nah, begini. Jadi sebetulnya kan jenis konten itu kan ada dua. Yang pertama live streaming. Live streaming itu kan direct sekali gitu, direct sekali. Jadi kamera on, audio on, semuanya on. Dan beda dengan yang namanya konten. Kalau konten kan kita rekam dulu, audionya edit dulu, videonya kita edit dulu, yang gagal kita potong dan kawan-kawan itu kan seperti itu. Kalau streaming itu kan memang membutuhkan alat yang komplit sekali Mas Anggara. Dari kamera, nanti kameranya itu harus pakai namanya capture card, begitu harus pakai laptop yang mumpuni begitu untuk live streaming, harus pakai audio interface begitu untuk nyambungke dari mixer ke laptopnya begitu. Memang alatnya mahal lah, kalau estimasinya lebih dari 50 juta untuk alat itu. Tapi kalau AMM TV itu kan kalau alat streamingnya ada sampai hari ini, yang belum punya itu kameranya begitu. Jadi kendala kami itu di kamera. Makanya kalau streaming kami masih menggunakan handphone karena belum punya kamera yang kayak Mas Fajar itu tak lirik dari tadi kan seperti itu begitu. Belum memang, dan kekuatan kamera itu kan per setengah jam jeklek. Okay. Per setengah jam jeklek. Jadi kita harus punya decoder yang kayak punya TV-mu mungkin yang bisa sampai 4 jam, bisa sampai 10 jam untuk streaming kan seperti itu. Jadi kalau streaming insya Allah bisa begitu, tapi kekuatan kami hari ini masih menggunakan handphone sebetulnya. Terus kalau sistemnya konten, saya disuruh teman-teman AMM TV disuruh meliput, insya Allah siap. Terus kalau mau store video saja, Mas saya punya video tolong diupload ke, insya Allah kita upload ke begitu. Kita tidak memandang kualitasnya seperti apa hari ini. Tidak, yang penting upload. Kita itu kan dengan Mas Aflah, dengan Pak Eko sering sekali kita ngomong silahkanlah kolaborasikan AMM TV itu dengan siapapun. AMM TV itu diklaim saja punyanya PDPM juga saya terima begitu. Dibawa ke Rapim deal. Nah, begitu. Diklaim siapa saja begitu boleh. Dibawa ke Rapim tak klaim ya siapa. Seperti silakan diklaim punya PDM silakan, diklaim punya siapa. Intinya kami itu tidak membatasi siapa saja untuk berkolaborasi dengan AMM TV. Toh ketika saya nanti dan teman-teman itu merasa orang mampu begitu untuk ngopeni AMM TV, terus mungkin dari PDPM, mungkin dari Mas Nova atau siapa yang Mas ini AMM TV tak openi ini saya, insya Allah boleh begitu, monggo, karena itu kan kita buat bukan untuk profit oriented, tetapi kembalinya tadi ke landasan dakwah kita memberikan solusi terhadap permasalahan umat. Kalau hari ini mempermudah umat untuk menonton kajian-kajian menggunakan handphone, makanya kita juga harus menyajikan satu tayangan-tayangan yang menarik berkaitan dengan dakwah di handphone para pemuda Muhammadiyah atau para umat Islam pada umumnya. Seperti itu Mas Akbar. Pada intinya siap ya, siap untuk Mas besok ada kajian di PCPM Solo misalnya. Siap. Itu ya teman-teman ya, jadi yang bingung mau saya kok pengen acaranya ini diabadikan gitu kan, diabadikan kemudian di upload di YouTube gitu. Nah, bisa nanti kolaborasi dengan AMM TV. Tapi jangan acara kawinan ya. PCPM, acara PCPM. Gitu. Tuh. Ini Mas Nova, selanjutnya ke Mas Nova ya. Mas Nova kan tadi sudah dijelaskan bahwa di Wonosobo ini kan ada AMM TV. Nah, Mas Nova ini kan selama ini kan banyak banyak hidup di kota lain ya, di Jakarta, di Jogja gitu kan. Ternyata saya baru sadar training jurnalistik itu bicaranya dari mana-mana, tadi dari Jogja Pak. Gitu. Terus ini dari Jakarta, Mas Wildan dari Jogja tadi ya. Baru pulang. Oke Mas, di kota-kota lain, di Jakarta, kemudian di Jogja gitu kan. Itu kan mungkin kan juga banyak ya yang akun-akun YouTube yang bergerak di bidang dakwah gitu kan. Mas Nova mungkin melihat AMM TV ini masukan atau mungkin dibandingkan dengan di kota-kota besar lain itu, ini biar AMM ini lebih besar lagi, lebih bagus lagi. Ini kira-kira ada masukan apa gitu untuk AMM TV? Ya baik, barangkali saya sudah cukup, sebenarnya kalau lama tidak ya, karena
mulai tahun 2012 saya menginjak di dunia media sosial seperti itu. Waktu itu memang awalnya di radio dan mengikuti perkembangan zaman. Setelah itu masuk ke dunia digital dan sampai sekarang karena digital itu kan sangat cepat sekali berubah gitu ya. Berita-berita juga sangat cepat sekali ditumpuk dengan berita baru gitu ya. Yang kemarin ada pesulap merah, sekarang udah yang lain lagi, sekarang udah ada berita-berita baru lagi gitu kan. Itu kan dunia digital yang sekarang kita lalui kan seperti itu gitu. Dan tentunya konten dakwah juga harusnya seperti itu kayak gitu. Harus kita tidak boleh kolot atau kita harus fleksibel gitu terhadap bagaimana kita mengemas sebuah media itu agar menarik dilihat oleh millennials seperti itu kan. Kurang lebih kalau tidak salah gitu ya, itu kan pengguna media sosial itu kan lebih banyak di anak muda gitu ya, dibanding orang tua ataupun anak-anak bahkan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menyasar anak muda ini agar mereka juga melihat konten-konten dakwah yang kita sajikan seperti itu. Nah, tentunya anak milenial ini kan butuh konten atau video-video yang menarik seperti itu. Saya bergerak di dunia event organizer kayak gitu sudah dari kurang lebih 4 tahun, 5 tahunan kayak gitu, 5 tahun silam kayak gitu. Saya juga di wedding organizer kayak gitu. Kalau tadi ada yang nikahan sama saya aja, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sedikit tahu tentang bagaimana mendirect sebuah acara kayak gitu dan bagaimana membuat konten itu yang yang misalkan gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita punya konten dakwah, konten kajian gitu, agar tidak bosen harusnya seperti apa sih gitu ya. Tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Tidak hanya sebatas orang itu menyampaikan materi saja, tapi bisa dengan talk show seperti ini kayak gitu. Jadi konsepnya dimodifikasi sedikit tapi tidak menghilangkan esensi dari kajiannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita mengkonsep gini, kalau misalkan di video itu kan dilihat visualnya gitu ya, visual itu harus menarik. Bagaimana ketika kita kalau misalkan kajian itu tidak hanya sebatas meja, kemudian ada pematerinya, kameranya satu, ya sudah gitu, sampai 5 jam kayak gitu terus gitu kan ya. Jadi penontonnya juga akan bosen seperti itu. Jadi bagaimana nanti ada inovasi-inovasi terbaru, contohnya misalkan dengan menggunakan properti-properti yang cukup berkemajuan gitu, artinya tidak kaku banget. Ini kan cukup santai ya, walaupun walaupun ya misalkan ini masih sama lah bangkunya gitu kan ya atau kursinya seperti itu. Tapi setidaknya ini adalah inovasi terbaru. Inovasi terbaru bagaimana visual itu bisa lebih menarik dibanding hanya sebatas meja dan juga pembicara saja kayak gitu. Kemudian saya juga kemarin sedang menggagas sama Mas Aflas gitu ya di Alarkom gitu kan. Bagaimana ketika ada kajian di Alarkom itu ya kita mendirect seperti ada event di dalamnya gitu, ada IO-nya di dalamnya kayak gitu. Kayak misalkan dari lampunya, bagaimana dia nyala, matinya itu kapan gitu. Itu kan ada tata caranya gitu ya. Kemudian sound systemnya, bagaimana ketika pemateri datang itu harus meriah gitu kan, dan berbagai macam hal kayak gitu. Nah itu bisa didirect secara bersama-sama gitu. Kita nanti belajar bareng kayak gitu. Kalau misalkan Mas Wildan di medianya, nanti dikolaborasikan dengan saya nggak apa-apa gitu, mengenai bagaimana mendirect sebuah acara biar lebih menarik di kalangan milenial kayak gitu. Oke, luar biasa ya, ternyata dunia YouTube, dunia broadcast ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat luas gitu. Tidak hanya kemudian kita membuat sebuah konten, tidak hanya kita membuat sebuah materi dakwah gitu, tapi juga ada tadi yang disampaikan Mas Sofa, cara-caranya untuk mendirect, bagaimana caranya mungkin lighting, kemudian kapan saatnya lihat ke kamera dan lain-lain, itu mungkin ada tips-tipsnya. Oke, aplaus ya untuk pembicara kita kedua narasumber ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya dari rekan-rekan semua, penasaran itu terhadap MMTV atau kemudian dari sisi broadcasternya dari Mas Nova. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Oke? Oh belum ada. Oke, siap, kita tunggu. Untuk menunggu sambil mungkin audien itu memikirkan apa yang akan ditanyakan, saya akan mencoba membuat sebuah challenge, Mas. Ke Mas Wildan dulu ya. Tolong dijawab pertanyaan ini singkat. Ini saya berikan 2 pilihan. Dijawab tapi dengan cepat. Oke? Ada 4 pertanyaan yang harus Mas Wildan jawab. Jawab cepat ini. Jawab cepat. Oke, yang pertanyaan. Pas boleh nggak pas? Nggak ada. Yang pertama, di depan apa di belakang kamera? Di belakang kamera. YouTube atau Instagram? YouTube.
Konten atau iklan? Konten. Mewawancarai apa diwawancarai? Diwawancarai. Oke, menarik ini. Tadi di depan atau di belakang kamera? Kenapa Mas di belakang kamera? Kenapa nggak di depan? Saya itu kan memang pemalu Mas orangnya. Pemalu, saya itu pemalu. Makanya di konten AMM TV itu kan jarang muka saya, gitu. Saya itu muncul ketika Pak Eko hadir sama Gus Aflas, ketika ada tamu dari Pondok Pesantren Al Azhariyah baru 2 kali dari puluhan channel itu kan hanya keluar 2 kali. Memang saya lebih nyaman di belakang kamera untuk mendirect satu acara daripada saya harus tampil di depan kamera. Saya itu kalau saya itu aslinya basicnya pemalu Mas. Oke, selanjutnya mewawancarai atau diwawancarai? Tadi diwawancarai apa Mas? Kalau mewawancarai itu kan repot sebenarnya. Kita harus riset dulu, kita harus bikin pertanyaan dulu, kita harus tahu latar belakang yang mau diwawancarai dulu. Lebih nyaman diwawancarai. Kalau diwawancarai kan tinggal menjawab pertanyaan. Kalau tidak bisa, dijawab saja tidak tahu atau pas. Oke. Luar biasa nih Mas Sultan dari AMM TV dan Mas Nova. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup acara ini? Cukup ya? Atau ada? Cukup. Ada? Oke. Moga? Lanjut. Tak kira mengangkat tangan sebelum angkat telepon. Oke, begitu tidak terasa 1 jam ya, teman-teman, kita sudah bersama dengan AMM TV dan juga Mas Nova. Oke, sebelum saya tutup acaranya, ini ada satu pertanyaan besar yang dari tadi sengaja saya tahan sebenarnya. Mas, ini itu dulu waktu kami dari PDPM pernah diundang ya ke AMM TV. Yeah. Itu masih AMM TV, Mas. Yeah. Nah, ini sekarang kenapa jadi AMM Production ini? Kenapa gitu? Sebetulnya kan memang AMM TV basic awal kita hanya bergerak di bidang penyiaran YouTube nih, semuanya penyiaran. Kenapa jadi production? Karena akhirnya ini memberi kemanfaatan yang lebih besar kepada teman-teman dari krunya AMM TV itu. Hari ini itu kan sering yang namanya dimintai tolong oleh SD, oleh SMP yang sifatnya profit oriented. Begitu. Mas, ini akan ada lomba, biasanya event-event lomba itu lomba digital dari SD, kita sudah malang melintang sampai lintas kecamatan, sampai Selomoto, sampai apa, untuk membuat konten-konten lomba, untuk merekrut talent-talent yang akan diikutkan untuk lomba. Ada MAPSI, ada FLS 2N, itu kan sering ada lomba digital. Terus termasuk kemarin yang kita ikutkan itu kan ada lomba menyanyi tunggal itu, kebetulan itu talentnya dari Mualimin, menyanyi tunggal di event lupa saya, event setingkat nasional di Yogyakarta. Itu kita yang bikin video dan recording audionya. Itu yang pertama. Jadi production itu lebih akhirnya biar bisa mencakup skala yang lebih besar, begitu. Tidak hanya menggawe streamingan saja, tetapi juga bisa bikin konten. Akhirnya kan itu bisa buat operasional dakwah dan istilahnya tipis-tipis uang saku bagi teman-teman yang mau membuat untuk bekerja untuk membuat konten seperti itu. Sering sekali. Nah, terus itu kembalinya kepada Mas Nova. Kita sedang mengarah ke acara event organizer sebetulnya. Kita akan membawa AMM yang dulunya hanya TV itu sebagai production house itu bisa mengeksekusi satu kegiatan pengajian. Saya secara utuh dari tidak hanya digitalnya saja, tetapi bisa sound, bisa dekor, bisa MC, bisa perlengkapannya yang lain-lain secara keseluruhan. Karena kebetulan basic kerja saya itu kan di situ-situ saja sebetulnya. Di itu penyelenggaraan event rapat, penyelenggaraan event Semarang, peningkatan kapasitas dari Bang Wonosobo yang dihadiri Pak Bupati kemarin malam Sabtu. Terus itu saja. Akhirnya saya juga pengen dari diri saya pribadi itu pengen memberikan banyak pengalaman, banyak ilmu kepada teman-teman agar bisa
kita mendirect satu kegiatan. Kalau Mas Nova hari ini hanya bisa bercerita tentang bagaimana kalau pembicara itu naik ada audionya. Di Mojo Tengah sudah, Mas. Kemarin event Gebiar Muktamar pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Mojo Tengah itu sudah seperti itu, dengan lighting yang baik, dengan dekor yang baik, dengan seksi perlengkapan yang baik. Ibarat kata sewu pembicara akan naik panggung itu sudah tidak akan ngatur stand mic begitu. Sudah kita setiap transisi transisi pembicara satu dengan pembicara yang lain itu stand mic-nya sudah kita sesuaikan dengan tinggi pembicara seperti itu. Termasuk akan ada istilahnya kalau bahasa kami itu ada nutrisinya. Kegiatan kalau tidak ada nutrisinya itu sepi. Nutrisi termasuk ada kemarin penampilan dari MI Muhammadiyah, penampilan dari kolaborasi AUM secabang itu menyanyikan lagu Gebiar Muktamar begitu. Kalau tidak percaya silakan buka di YouTube channelnya MK Aisyah PDA Wonosobo. Hari ini kegiatan Gebiar Muktamar PCM Mojo Tengah itu diklaim menjadi Gebiar Muktamar PDA dan PDM Wonosobo. Saya alhamdulillah sekali. Sering kok Pak kita punya kegiatan diklaim PDPM, punya kegiatan diklaim siapa gitu. Monggo silakan kan selagi itu masih memiliki kemanfaatan ya alhamdulillah dengan senang sekali begitu, dengan senang. Hanya urusan goni sopo gitu kan seperti itu. Termasuk satu sejarah di luar dari konteks sih. Satu sejarah PB Melati Muda itu kan bisa PDM Wonosobo itu, ini saya teman-teman, ini saya promosikan. Itu pernah berprestasi menjadi juara 1 ganda putra bulu tangkis di tingkat wilayah. MLO, Majelis Lembaga Ortum tingkat wilayah se-Jawa Tengah. Juara 1 begitu. Alhamdulillah yang berangkat teman-teman dari Mojo Tengah orang disangoni pos, sepenting kan juara seperti itu. Seperti itu. Jadi memang selagi bisa memberikan prinsipnya tadi. Kalau kita bisa menjadi trendsetter, kenapa harus jadi follower? Prinsipnya seperti itu. Dan satu hal lagi di Mojo Tengah itu, kami itu mencontoh konsepnya Pak Eko sebetulnya. Yang kita bangun itu adalah infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh generasi penerusnya begitu. Jadi kita tidak hanya membangun satu momentum terus hilang itu tidak, tetapi kita harus bangun satu infrastruktur yang nanti periode selanjutnya itu bisa melanjutkan. Kami sudah punya banyak bekal, Pak Eko Nyesawu. Yang pertama yang sudah jelas AMM TV. AMM TV kita infrastruktur dakwah yang silahkan nanti akan dilanjutkan oleh siapapun bisa. Yang kedua ada PFHW, Persatuan Futsal Hibul Waton itu hari ini sedang melaksanakan kompetisi WFL Wonosobo Futsal League. Itu 12 tim terbaik di Wonosobo begitu. Dan alhamdulillah posisi hari ini sudah peringkat 2 di Wonosobo hari ini. Karena itu sistemnya kompetisi akan selesai di akhir September besok. Semoga masih bisa sampai putaran final dan juara tahun ini. Amin. Yang kedua ada PB Melati Muda. PB Melati Muda itu kan satu klub bulu tangkis yang ketika saya sudah tidak menjadi PCPM itu kan masih bisa diteruskan untuk generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu yang kita bangun, Mas. Jadi tidak hanya membangun untuk kita saja, tidak hanya untuk membangun untuk satu momen yang hari ini bisa hanya kita nikmati saja, tetapi bisa dilanjutkan begitu oleh generasi-generasi penerus kita atau periode-periode selanjutnya di skala cabang atau skala yang lain seperti itu. Itu saja Mas Anggara. Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Wildan, Mas Nova. Kita beri tepuk tangan buat mereka berdua ya. Dari talk show ini kemudian bisa kita simpulkan ya rekan-rekan bahwa keterbatasan terhadap gear, terhadap alat itu bukan sebuah alasan. Tadi sudah sampaikan Mas Wildan bahwa kita semua bisa sebenarnya asal ada kemauan dan ada keistiqomahan, gitu ya Mas Wildan ya. Jadi monggo nanti setelah acara ini nanti berlangsung selesai, teman-teman nanti bisa pulang ke cabangnya masing-masing. Nah, semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa menjadi oleh-oleh, menjadi penyemangat dan bisa disampaikan kepada teman-teman di cabangnya masing-masing. Yuk kita berkarya lewat apapun. Mungkin hari ini Mas Nova dengan podcastingnya di apa tadi Mas? Ya, kemudian Mas Wildan dengan AMM Production. Nah, teman-teman bisa mengambil celah yang lain. Boleh. Tadi kata pemateri dari SM,
amati, tiru, modifikasi. Tapi bisa juga amati, tiru, plek, boleh. Gitu. Kalau misalnya untuk modifikasi ini ada kesulitan dari gue, plek, wae apa-apa. Gitu. Tapi banyak sekali segmen yang masih bisa teman-teman kerjakan. Masih ada Instagram, masih ada TikTok tadi. TikTok itu masih sangat luas, masih rimba lah ibaratnya. Masih rimba itu masih belum begitu banyak yang memanfaatkan seperti yang media yang sudah. Itu masih fresh lah ibaratnya TikTok hari ini itu masih fresh. Silahkan mau nanti bisa digarap, bisa digali. Nah, untuk isinya seperti apa, untuk tata caranya seperti apa, nanti bisa didiskusikan. Insya Allah setelah acara ini nanti berlangsung, kita akan bikin sebuah forum. Oke, nanti teman-teman yang sudah hadir di sini akan kita masukkan dalam sebuah grup. Dan di situ bisa sharing apapun tentang media digital, tentang media dakwah. Begitu, setelah acara hari ini, setelah acara ini nanti akan dipandu kemudian oleh Mas Ozan. Kita mau ada follow up sebentar sebelum nanti kita tutup. Demikian untuk talk show-nya, sementara kita cukupkan ya rekan-rekan. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengadakan acara yang serupa dan lebih seru. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.